orang-orang jahat, orang-orang zalim, para pelaku maksiat ya. Untuk menghindari itu semuanya, teman-teman boleh melakukan yang namanya zikir. Zikir terhindar dari makhluk jahat, para penipu, para hipnotis, orang-orang sihir, orang-orang santet ya. Kemudian terhindar dari orang-orang yang menghipnotis, menipu, binatang buas. Itu doa yang sering aku sampaikan, yang aku berharap teman-teman hafal. Nanti aku buat lagi videonya. Doa itu bagus banget buat teman-teman yang berada dalam kondisi ingin terlindung ya, ingin ada tameng. Nah, ini doanya, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini doa terhindar dari kejahatan makhluk. Dan udah banyak buktinya, banyak rekanku yang dia itu buka jualan lalu kemudian awalnya laku, lama kelamaan gak laku, dan itu dropnya jauh banget, dan dia yakin itu karena disihir ya, disantet kayak gitu, atau dihalangi lah rezekinya. Ada nggak ilmu gaib dalam agama Islam? Ada. Kita harus beriman kepada hal yang gaib. Terus kemudian caranya apa? Nah, saya sampaikan bahwa caranya baca ini. Dia baca 3 kali setelah habis sholat, alhamdulillah semuanya membaik ya. Ustazah, baru mulai kok, baru 10 menit. Aku dikasih baju ada gambar setan yang aku pakai sebab tidak tahu. Ya udah, nggak usah dipakai ya teman-teman ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah, kurban tapi lupa potong kuku. Bener-bener lupa. Nggak apa-apa, potong kuku di bulan Zulhijjah itu status hukumnya makruh, tidak sampai haram. Jadi memang dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa idza al-ru'yatul Zulhijjah, ketika kita melihat, bahasa Indonesia gini, ketika kita melihat apa namanya, hilal Zulhijjah, maka tidak dianjurkan kita untuk potong kuku dan sebagian dari rambut kita, untuk kita kemudian bagi sohibul kurban, bagi orang yang berkurban. Kapan kita boleh motong? Nanti setelah hari raya kurban. Nah, persoalannya adalah gimana kalau udah terlanjur? Nggak apa-apa, karena status hukumnya hanya makruh, tidak sampai haram ya. Halo Mbak Intan, Mbak Midah, Mbak Kartini, Mbak Mai Zahara, Mbak Fili, Mbak Karna, iya sama-sama. Kalau kita kurban, terus kita untuk hajatan, nggak apa-apa. Kita kurban, nggak ada larangan. Terus kita dapat nih banyak daging kurbannya guys. Terus ada guys arisan di rumah kita. Kita masalah daging kurban itu kan, karena di rumah kita lagi arisan misalnya kan. Itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Itu sesuatu yang dibolehkan saja ya, tidak bermasalah ya, tidak ada masalah. Ustazah, apa sah pernikahan dilakukan sebelum masa idah berakhir ya? Tidak sah. Jadi orang-orang yang masa idah, dia perempuan yang berada dalam masa idah, itu tidak boleh nikah dengan orang lain. Tidak boleh nikah dengan orang lain. Nah, ketika dia menikah dengan orang lain, maka nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, maka dia berzina. Kalau dia berzina, maka nanti lahir anak. Kalau anaknya perempuan, nanti anaknya tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Harus pakai wali hakim. Kalau ternyata pakai wali hakim pun kemudian anaknya tidak pakai wali hakim, maka anaknya berzina lagi karena nikahnya tidak sah lagi. Ya kan? Gimana hukumnya menikah lalu wali anaknya sendiri boleh nggak menikah wali anaknya? Wali anaknya gimana gimana? Oke. Saya ada teman yang berkorban, ada saudaranya lagi susah. Saudaranya itu tanggung jawab dia nggak? Kalau saudaranya itu adalah tanggung jawab dia, misalnya dia seorang abang, adiknya lagi susah, maka dulukanlah saudaranya, ya, karena itu tanggung jawab dia. Tapi kalau itu bukan tanggung jawab dia, misalnya sepupu, boleh aja dia berkorban dan menunda membantu sepupunya di waktu yang lain, ya, boleh hukumnya. Ustazah, kalau masih punya hutang wajib, apa boleh puasa Arafah? Boleh, nggak ada persoalan. It's okay. Oke, silahkan ya. Ustazah, bolehkah orang meninggal berkurban? Sudah sering saya sampaikan. Ini ada 2 pendapat. Imam Nawawi mengatakan hanya boleh kalau orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat. Tetapi kalau seandainya tidak meninggalkan wasiat, tidak boleh. Tapi banyak ulama yang lain mengatakan boleh. Jadi
aku adalah tim yang selalu menyuarakan boleh berkurban atas nama orang meninggal. Walaupun tentu lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Kalau berkurban atas nama orang meninggal, yang dapat pahala cuma orang meninggal. Orang meninggal tidak bisa doakan pahalanya untuk orang hidup. Tapi kalau berkorban atas nama orang hidup dapat pahala dan orang yang berkorban juga bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang lain yang tidak berkorban. Ya, untuk orang meninggal. Ya, jadi orang hidup bisa doakan pahalanya untuk orang meninggal. Kapan puasa Tarwiyah dan Arafah? Lusa Tarwiyah, besoknya lagi adalah Arafah. Nanti aku bikin videonya ya untuk mengingatkan teman-teman semua. Yang penting teman-teman klik aja foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, kemarin aku puasa kodo, terus batal karena haid. Benarkah puasa kodonya di double kalau dia batal? Tidak, kalau karena haid tidak, tidak. Tetap hutang satu ya. Ustazah, bolehkah nih dia ya, teman-teman ya, tanggal 15 Juni puasa Tarwiyah, 16 Juni puasa Arafah. Akad pembayarannya nggak ada, nggak perlu bayar aja. Yang penting doanya pas penyembelihan. Allahumma hadihi minka wa ilaika rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini untukmu, aku kembalikan kepadamu. Ya Allah, terimalah dariku. Itu ya, teman-teman ya. Oke, tadi aku mau sampaikan apa ya? Berkurban niat untuk orang tua yang meninggal boleh. Jadi gini, ada dua pilihan. Teman-teman berkurban atas nama teman-teman aja. Misalnya kita berkurban atas nama kita aja guys. Nggak ada masalah. Nanti kita bisa doakan untuk orang yang meninggal. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena Rasulullah sekali dia berkurban, seluruh keluarganya dia doakan. Gitu ya. Ya Allah, saya berkurban, kata Rasulullah. Jaza'u li zaujati, pahalanya untuk istriku, anak perempuanku, anak laki-lakiku, mujahid, para mujahid, wa syahidin, orang yang mati syahid, wali ummati kulluh, seluruh umat ya, dan untuk seluruh umat. Jadi ketika kita berkurban, kita doakan untuk orang lain, untuk keluarga kita, satu keluarga. Tapi nama yang tercantum kan tetap nama kita. Ya, misalnya bapak berkurban sebagai kepala keluarga, kan nama bapak doang yang berkurban. Nah, nanti bapak doakan untuk orang lain yang tidak berkurban. Seperti af'alur rasul, ke aktivitas rasul. Ya, jadi nggak ada kurban itu lepas kewajiban satu keluarga betul, tetapi nanti doakan. Karena sunnah rasul tetap mendoakan untuk orang lain ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang saya pengen puasa, tapi minggu malah haid. Tapi nggak tahu kalau lagi haid udah baca niat, nggak apa-apa. Ustazah, saya masih bisa puasa Zulhijjah? Masih bisa. Masih bisa puasa Zulhijjah, besok juga masih puasa Zulhijjah. Nah nanti teman-teman lusa itu udah puasa Tarwiyah ya. Nanti aku ingatkan ya. Oke. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah gimana kalau kita mau berkurban dadakan? Nggak apa-apa. Padahal udah potong kuku. Nggak apa-apa teman-teman. Karena dilarang potong kuku, cukur kumis dan jenggot itu cuman makruh. Dia tidak sampai haram. Itu bukan syarat kurban. Itu makruh. Ya dimakruhkan saja ya teman-teman ya. Ingat larangan saat Zulhijjah. Pertama, dilarang tapi tidak sampai haram. Cuman makruh saja. Dilarang untuk motong kuku, potong rambut, kumis jenggot. Yang kedua, dilarang sarapan tanggal 10 Zulhijjah. Ya, sebelum orang sholat Id jangan sarapan dulu ya. Kemudian yang ketiga, dilarang berkurban sebelum sholat Id ya. Jadi sebelum sholat Id teman-teman jangan berkurban, jangan potong dulu ya. Kemudian jangan berpuasa di hari tasyrik ya. Nanti 3 hari tasyrik, lebaran kedua, ketiga, keempat lah ibaratnya gitu ya. Tanggal 10 itu kan lebaran pertama. Terus lebaran kedua, lebaran ketiga, lebaran keempat itu kan hari tasyrik ya. Maka itu adalah haram berpuasa. Nanti aku sampaikan. Baru kemarin, Assalamualaikum Ustazah, baru kemarin bertemu beliau. Siap Bunda Dimas, kemarin kita ketemu ya, berarti di Tangerang ya, Masya Allah ya. Oke, siap. Itu untuk yang berkurban. Iya betul. Jadi gini, untuk dilarang memotong kuku itu untuk orang yang berkurban saja.
tapi tidak sarapan sebelum sholat Id itu untuk semuanya. Ya, dan haram berpuasa hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah itu untuk semuanya. Tidak cuma untuk berkurban aja. Jadi kan kayak gini guys, tanggal 10 besok itu kan kita lebaran tanggal 17 Juni. Nah, itu tanggal 17 Juni lebaran itu paginya teman-teman gak usah sarapan. Sampai orang pulang sholat Id baru teman-teman makan ya. Sarapannya setelah pulang sholat. Nah nanti besoknya kan tanggal 11 Zulhijjah tuh. Tanggal 18, 19, 20. Nah itu jangan berpuasa sunnah. Mau teman-teman puasa kodo kek, mau teman-teman puasa sunnah kek, mau puasa apa kek, jangan ya. Nah itu kan itu jadwal haram berpuasa. Karena ada jadwal-jadwal haram berpuasa. Ya, apa di antaranya adalah 11, 12, 13 Zulhijjah, kemudian hari Syak 30 Sya'ban sehari menjelang Ramadan itu juga haram. Ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, bagaimana orang yang berkurban boleh makan dagingnya? Boleh. Yang tidak boleh makan daging adalah orang yang berkurban karena nazar saja. Selagi kita bukan nazar, silahkan makan. Ya, hanya yang bernazar. Saya kalau lulus PNS, saya nazar potong kurban. Jangan dimakan, jangan terima kupon. Tapi kalau saya berkurban doang, itu boleh makan. Oke, puasa Yaumul Bidnya nanti 14-15 Mbak Caci. Kalau aku lihat kalau aku lihat panjenengan lama sekali apa haram Bu? Kayaknya haram Pak. Ustazah kemarin itu sahabatku meninggal. Saya ikut menghantarkannya ke kuburan sedangkan saya haid. Kalau itu ada dua pendapat ya teman-teman ya. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi aku tim yang menyampaikan yang menyampaikan dibolehkan. Tidak ada larangan wanita haid secara tekstual untuk pergi ke kuburan, termasuk tidak ada larangan memandikan jenazah. Oke. Yang dilarang potong kuku, untuk yang berkurban mulai kapan dan sampai kapan ya? Dari 1 Zulhijjah kemarin itu adalah 1 Zulhijjah kemarin Pak, dari sekitar 7 hari yang lalu sampai kita sampai kita nanti Lebaran Pak. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, potong kuku apa? Terbang dia, bentar ya. Puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Ya, puasa 9 Zulhijjah adalah puasa Arafah. Ustazah, tinggal 2 tahun urus langsung nikah gue. Oke. Ustazah, udah ditinggal 2 tahun. Oke. Terus urus surat cerai, gitu ya. Terus langsung menikah dengan orang lain. Ada baiknya teman-teman menunggu ini gugat atau talak teman-teman. Coba teman-teman ini laki-laki atau perempuan ya? Ya, coba dijawab ya. Apa dalil tentang hari tasyrik? Hari tasyrik itu hadis riwayat Ahmad bahwa diharamkan kalian berpuasa 11, 12, 13 Zulhijjah karena itu adalah hari makan dan hari minumnya orang Islam menikmati daging kurban Pak ya. Jadi jangan terlalu beriman banget ya teman-teman ya. Beriman tapi salah puasa di tanggal 11, 12, 13. Oke. Oke ya. Mbak Nadira ikuti kondisi hilal Mbak. Kayak Lailatul Qadar di Indonesia, belum tentu Lailatul Qadar di Amerika. Ya, malam Lailatul Qadar di Indonesia, di Jerman masih siang. Ya, ada baiknya ikuti pemerintah ya. Ustazah, jadi jadwal setiap negara itu berbeda tergantung ru'yatul hilal ya, tergantung lihat hilalnya yang mana, teman-teman. Kayak aku sering berkoar-koar, ayo Lailatul Qadar itu malam 21, 23, 25, 27, 29. Malam Lailatul Qadar di kita di Jerman masih siang. Di Belanda masih siang, gitu guys ya. Bukan Lailatul Qadar di sana. Lah kok berbeda? Kenapa nggak Lailatul Qadar seluruh dunia aja? Ru'yah ya, tergantung ru'yatul hilal ya, teman-teman ya. Sama seperti itulah analoginya biar gampang dipahami ya. Sehat ya, teman-teman ya. Eh kita ikut pemerintah dia jauh lebih aman ya. Tapi kalau teman-teman mau ikut wukuf ya is okay lah ya.
Ya Ustazah, tapi pertanggungjawabannya sendiri. Niat puasa Arafah boleh nggak dibarengkan qada Ramadan? Satu niat, satu amal ya, teman-teman ya. Jadi satu niat, satu amal. Oke, oke. Ustazah, kurban untuk orang meninggal tadi udah aku jawab. Oh, ini baru lagi ya. Untuk orang meninggal ada dua pendapat. Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kecuali dia berwasiat. Kemudian imam lain mengatakan boleh, banyak yang bilang boleh karena berkurban untuk orang meninggal termasuk sedekah jariah. Amal yang kita lakukan untuk orang meninggal. Tetapi boleh berkurban atas nama orang meninggal. Tapi kalau ditanya, mana lebih baik? Atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Nah, tentu lebih baik atas nama orang hidup. Karena kenapa? Kalau berkurban atas nama orang hidup, nanti orang hidup bisa juga kok mendoakan pahalanya untuk orang meninggal. Tapi apakah dilarang secara mutlak untuk berkurban atas nama orang meninggal? Tidak ada kemutlakan keharumannya. Jadi boleh. Apa boleh puasa tanggal 10 Zulhijjah? Puasa 10 Zulhijjah itu pagi aja. Menjelang sholat zuhur aja. Menjelang sholat zuhur, menjelang orang sholat Idul Adha saja. Oke? Apa boleh puasa Zulhijjahnya satu hari aja? Boleh. Atau nanti ajalah teman-teman puasa Arafah. Ya, puasa Arafah di tanggal 16. Ya. Oke, siap ya Mbak Soleha. Teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautannya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, puasa Zulhijjah, Ustazah, bentar ya. Saya jual mobil, kemudian beli lagi, kata ibu saya harus dizakatkan. Tidak Mbak Tondi, tidak Mbak Tondi, tidak wajib zakat. Jual mobil, beli mobil tidak wajib zakat. Atau tukar tambah mobil tidak wajib zakat ya. Oke, akikah hanya untuk orang hidup Mbak. Kalau kurban untuk orang meninggal. Badal bisa untuk orang meninggal. Badal umrah, badal haji bisa untuk orang meninggal ya. Oke, ya. Teman-teman sehat selalu ya. Ini kok aku nggak nengok apa-apa ya. Ustazah, amal yang harus disebutkan kalau kita niat qadha dan puasa, amalnya harus disebutkan. Amalnya harus disebutkan. Gimana pertanyaannya? Daging kurban boleh dimakan selagi kurban itu tidak nazar ya. Kalau kita nazar kurban, dagingnya tidak boleh dimakan. Tapi kalau kita berkurban tanpa nazar, tentu kita boleh makan dagingnya. Kan teman dapat kupon daging kan? Teman-teman dapat kupon daging kan? Ketika teman-teman berkurban kan, makan aja, nggak ada masalah ya. Ustazah kalau puasa ngambilnya tarwiyah dan arafah aja, boleh nggak? Boleh teman-teman, nggak ada masalah. Oke, gitu ya. Tanggal 15 Juni puasa tarwiyah, tanggal 16 Juni puasa arafah. Kita tunggu kabar dari pemerintah, kalau ada perubahan nanti aku informasikan ya. Ustazah, aku mau kurban, apa boleh semir rambut? Semir rambut tetap nggak boleh kecuali henna selain hitam. Tapi kalau teman-teman semir rambutnya kayak bigen yang menutupi rambut itu tidak boleh. Baik bagi orang yang berkurban maupun yang tidak ya. Uang gaji apakah wajib bayar zakat? Kalau gaji Bapak di atas 7 juta, Bapak wajib zakatkan. Apa semua pendapatan harus bayar zakat? Kalau pendapatan Bapak di atas 7 juta, Bapak wajib zakatkan. Ya, Bapak wajib zakatkan. Misalnya dari kantor Bapak 7 juta, dari jualan Bapak 3 juta, ya, dari apa Bapak 5 juta, gabungkan semua pendapatan Bapak itu, Pak. Bapak keluarkan zakatnya, biar rezeki Bapak semakin bertambah, karena itu bukan hak kita, ya. Kalau nazarnya bagi orang meninggal, tetap tidak boleh dimakan. Ya, kita berkurban untuk nama tidak boleh makan. Nah, boleh kita makan adalah daging bagian kita saja yang dari orang lain. Kan kalau kita berkurban, selaku pekurban kita dapat 2 kilo. Nah, nanti 1 kilonya itu dengan atas nama kita tidak berkurban. Itu boleh. Tapi kalau kita cuma dapat kupon berkurban, lebih baik jangan ya. Tapi kalau kita kurban tanpa nazar, itu boleh makan. Boleh aja, tidak ada masalah, mubah ya. Kalau besarnya pendapatan zakat di atas 7 juta, ya hitung aja 2,5% ya.
Hitung aja 2,5% berapa lah zakatnya. Kalau penghasilan Bapak 12 juta, ambil kalkulator hitung 2,5%-nya berapa. Kalau Bapak penghasilan 20 juta, hitung ambil kalkulator 2,5% aja. Ya, zakatnya setiap gajian keluar zakat, setiap gajian keluar zakat. Atau teman-teman tentukan jadwal zakat, aku zakat setiap tanggal 1 misalnya. Hitung aja, kalau 10 juta berarti 250.000. Kalau 7 juta 175.000. Pokoknya ketika penghasilan teman-teman di atas 7 juta keluarkan zakat. Kalau 4 juta belum cukup nisabnya ya. Tahun depan mungkin beda lagi angkanya karena tergantung harga emas. Untuk sekarang 7 juta. Ustazah dapat uang arisan wajib zakat enggak? Misalnya dapat 20 juta. Tidak. Jadi kan gini. Misalnya penghasilanku pura-puranya 20 juta. Ini pura-puranya 20 juta ya. Maka aku udah keluarkan zakat dalam 20 juta itu 500.000. Ya kan? Aku keluarkanlah zakatnya 500.000. Lalu kemudian aku ikut arisan. Itu namanya adalah tabungan aku. Apakah aku wajib zakat? Tidak. Tidak wajib. Karena zakat penghasilan udah aku keluarkan. Itu beda. Kalau aku ikut arisan, aku tabung, aku beli emas. Nah, emasnya itu seharga 85 gram. Udah sebanyak 85 gram. Nanti keluarkan zakat emas. Tapi kalau cuma 20 juta belum wajib zakat penghasilan, belum wajib zakat emas atau belum wajib zakat tabungan karena masih 20 juta, ya. Kecuali tabungan teman-teman di atas 85 gram. Berarti teman-teman wajib zakat, ya, 85 gram emas. Zakatnya boleh dikasih ke fakir atau miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke, kalau tabungan uang, kalau tabungannya seangka 85 gram. Berapa 1 gram sekarang? Katakanlah 1 gram sekarang 1 juta. Ya, kali 85 gram, 85 juta. Maka kalau punya tabungan di atas 85 juta, dan belum digunakan untuk apa-apa dalam 1 tahun, ya haulnya 1 tahun, maka keluarkan zakatnya. Saran aku teman-teman yang punya duit, yang punya tabungan di atas 100 juta, sekarang tutup live ini, ambil duit, keluarkan zakat dari 2,5% tabungan. Bersihkan dulu harta itu ya teman-teman ya. Bersihkan dulu harta itu supaya kita keluarkan zakatnya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Saya mau tanya di luar tema. Kalau kita ngaji tiap malam, surat-suratnya itu-itu aja bagus nggak? Boleh aja itu-itu aja suratnya, nggak apa-apa. Itu-itu aja nggak apa-apa. Cuman resiko bacaan ngaji itu-itu aja, kita jadi nggak ngerti surat lain. Setiap hari yang dibaca Al-Waqiah, Yasin aja. Pas disuruh baca Ali Imran, kita nggak kenal. Makanya ada 2 pilihan untuk baca Al-Quran gitu ya. Pertama, khatamkan dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah baca surat-surat pilihan. Kalau saran aku nggak gitu guys. Saran aku adalah tiap hari itu dari awal sampai akhir. Dari Al-Baqarah, seterusnya ya. Nah nanti di momentum tertentu, misalnya di setiap malam Jumat, boleh baca Yasin, Al-Kahfi, Al-Waqiah. Saya khawatir tiap malam itu-itu aja, nanti teman-teman nggak jadi gitu ya, nggak jadi teman-teman tahu surat lainnya, nggak kenal. Kurban dah bernazar gini, ya Allah saya kalau lulus PNS saya nazar kurban. Nah itu. Kalau saya lulus PNS saya nazar berkurban. Itu baru nggak boleh dimakan dagingnya. Oke. Kalau perhiasan yang kita pakai sama. Perhiasan yang kita pakai, coba ya, zakat emas. Zakat emas itu, kalau emasnya logam mulia, di atas 85 gram, ya, maka keluarkan zakat tiap tahun, selagi logam mulianya itu di atas 85 gram. Tapi, kalau emasnya perhiasan, dalam bentuk subang, kalung, gelang, udah 85 gram, keluarkan zakatnya. Tapi sekali seumur hidup. Kalau dia dalam bentuk perhiasan. Ya seperti gelang, cincin. Kalau udah 85 gram, keluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Tapi kalau bentuknya logam mulia, di atas 85 gram, keluarkan setiap tahun. Selagi di atas 85 gram. Oke, kalau 40 gram belum boleh zakat. 85 gram, pengumuman. 85 gram, yang belum 85 gram santai-santai aja dulu sambil ngopi-ngopi. 85 gram baru keluarkan zakat ya. Kalau zakat gaji
Berapa? Kalau zakat gaji 7 juta minimal. Kalau gaji belum 7 juta, santai-santai ngopi ngeteh ya. Nggak usah pikirin zakat dulu, oke? Iya. Berapa zakatnya? 85 gram. Manja betul. Hitung harga zakat, harga gram sekarang. Berapa? Berapa? 1 gram misalnya sejuta. Kali 85 juta. Kali 2,5%, keluarkan tuh zakatnya. Oke? Ya, diuangkan aja guys, biar gampang. Ya kan? Biar gampang. Oke? Nah, diuangkan aja. Aku punya gram nih 100 gram. Gram. Emas gram, emas Jawa. Enggak gitu ya. Nah, ini 85, 100 gram gitu ya. 1 gram tuh 1 juta gitu ya. Lalu kalikan 100 juta. Berapa berarti 2,5% dari 100 juta guys? Berapa? Yaitu 2.500.000. Keluarkan duitnya 2.500.000. Oke. Kalau kalau 85 juta 2.125.000. Wah, itu kan, nah itulah pura-puranya. Kalau itu harga gramnya 1 juta. Ya kan? Nah, kalau gaji 10 juta, bonusnya 3 juta, apakah keluar zakat dari keluarkannya zakat dari 13 juta? Oke, gitu. Oke, coba dengerin aku. 7 juta itu gimana Ustazah? 7 juta itu dari penghasilan. Misalnya nih, aku ngontrakin rumah, dari hasil kontrakan dapat 3 juta. Aku dapat gaji lagi pura-puranya 4 juta, udah 7 juta. Terus aku misalnya jualan dapat lagi 2 juta. Udah 9 juta. Terus aku lagi pura-puranya apalah, pokoknya kayak gitu ya. Aku kerja sama orang dapat lagi 1 juta. Shit, 10 juta. Keluarkan 10 juta. Berarti 250.000 zakat aku nih. Nah, sebelum dipotong kebutuhan. Oke. Tapi kalau aku misalnya punya usaha, omsetnya adalah 30 juta. Tapi 30 juta itu kan belum potong modal. Potong dulu modalnya, ya. Potong dulu modalnya, ternyata penghasilannya bersih cuman 10 juta. Keluarkan 10 juta zakatnya. Oke. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Komisi itu adalah penghasilan, keluarkan zakat ya 2.500.000. Oke, sehat ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau gajinya kepotong cicilan, kalau cicilannya untuk kebutuhan tersier itu harus dihitung zakat karena bukan orang miskin berarti ya. Ustazah, apakah daging kurban boleh kita simpan? Boleh. Jadi hukum memakan hewan kurban itu sunnah sampai hari tasyrik, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi besoknya hari kelima, 6, 7, 8, sebulan, 2 bulan, kalau masih bersisa dia di freezer kita itu, wah kok dibuka tuh udah terkejut kita menengoknya. Itu hukum daging kurbannya kalau dimasak halal. Cuman pahala sunnahnya sudah hilang. Sama dengan beli daging biasa aja lagi. Siap Mbak Solehah? Iya. Kalau kita punya tabungan di bank selagi tabungannya di atas seharga 85 gram emas, wajib zakat. Kalau tabungan minimal wajib zakat selagi di atas 85 gram emas, dipilih-pilih. Kalau tabungannya seharga di atas 85 gram emas, keluarkan zakat. Ya, kalau emasnya atau punya emas di atas 85 gram emas, keluarkan zakat. Oke, kalau penghasilan di atas 7 juta, keluarkan zakat. Oke, nah gitu ya. Oke, berapa persen zakat penghasilan? Semua zakat tuh 2,5% ya, teman-teman ya. Oke, oke. Iya, jual rumah wajib zakat nggak? Kalau duitnya ngendap setelah dijual 1 tahun, keluarkan zakat. Kalau nggak ngendap nggak. Misalnya jual rumah beli orang gitu kan nggak ngendap, dah wajib zakat. Jual rumah naik haji gitu ya nggak wajib zakat. Jual rumah beli mobil nggak wajib zakat. Tapi jual rumah terus ngendap dia setahun. Nah waktu dia ngendap setahun tuh keluarkan zakatnya. Oke. Kalau bikin rumah nggak keluar zakat, nggak jadi nanti bikin rumah. Oke ya. Oke ya. Boleh nggak dikasih zakatnya ke saudara? Kalau dia fakir miskin boleh ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Uang pensiun wajib zakat nggak? Enggak ya teman-teman ya.
Nah, zakat ini hanya boleh untuk orang kaya ya. Kalau uangnya pun nggak cukup, nggak wajib zakat. Misalnya gajinya memang 7 juta, tapi anaknya 12 orang. Itu kurang, itu maaf ya. Itu termasuk orang miskin ya, nggak wajib zakat ya, walaupun udah 7 juta. Oke, nah iya, tabungan itu harus ngendap dulu setahun baru wajib zakat. Karena nisabnya 85 gram, haulnya harus 1 tahun dulu. Ya, semoga kita ini menjadi orang yang layak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak ya guys. Eh, Mantan suami saya kasih nafkah anak yang ikut saya tapi tak cukup. Kalau zakat ke anaknya gimana? Boleh nggak? Zakat ke anak nggak boleh. Anak tuh tanggung jawab kita. Tabungan 1 miliar. Kalau punya tabungan 1 miliar, ngendap 1 tahun zakat kan 25 juta ya. 25 juta. 25 juta keluarkan zakatnya ke fakir miskin. Kalau kita lupa dengan larangan berkurban, gak ada masalah. Karena larangan berkurban seperti potong kuku, potong rambut, itu makruh, tidak haram. Sekedar makruh saja. Kalau makruh tidak berdosa sih, cuman ada baiknya kemarin jangan dipotong. Makanya teman-teman berteman sama aku di online ini, klik foto ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Jangan tinggalin video-video aku, karena video aku tuh banyak yang on the spot ya teman-teman ya. Besok puasa taruya. Wah, rupanya teman-teman melihat video itu waktu orang sudah puasa Arafah. Kan repot ya kan. Nah, jadi karena video-video aku tuh on the spot ya teman-teman ya. Jadi boleh dilihat ya. Zakat ke orang tua nggak boleh karena zakat ke orang karena orang tua itu tanggung jawab kita. Nggak boleh ya. Oke. Apakah deposito wajib zakat kalau pengumuman kalau uang depositonya di atas seharga 85 gram emas wajib zakat. Oke, emas 7 suku wajib zakat enggak? Coba satu suku itu berapa gram? Ya, dia harus 85 gram. Ya, kalau gaji 7 juta wajib zakat. Betul ya, keluarkan 175.000 ya, teman-teman ya. Kalau dapat borongan tender wajib zakat enggak, teman-teman? Kalau dia penghasilan, itu tetap wajib zakat. Kalau dia penghasilan, tetap wajib zakat. Keluarkan aja lah zakatnya guys. Aman aja tuh insya Allah ya. Oke, jadi gini guys. Gaji di bawah 5 juta nggak wajib zakat. Belum wajib. Zakat itu ngeluarkannya cuma dikit aja. Dalam 10 juta cuma 250.000 cuman. Keluarkan aja lah. Iya kan? Daripada repot kita urusannya ya kan. Deposito 200 juta wajib zakat mbak. Dalam 200 juta itu keluarkan zakatnya 5 juta mbak. 5 juta. Ya. Siap Bu Raja. Teman-teman sehat ya. Boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Ustazah, kalau gaji 7 juta berdua tidak. Zakat itu 1/1 ya. Per orang. Karena hukumnya fardhu ain. Gak bisa uang suami gabung sampai uang istri gabung gitu ya. Gak bisa. Jadi teman-teman satu aja. Satu zakat ya, satu orang. Kalau gaji suami 5 juta, istri 8 juta, yang wajib zakat istri. Ya. Apa benar daging kurban tidak boleh diperjualbelikan? Kalau untuk orang kaya, untuk orang yang berkurban, hukum memakan daging kurban itu boleh dan dia tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau dia untuk orang susah, ya, nauzubillah ini cuma sekedar contoh. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh dijual untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya karena dia susah. Ya, tapi kalau untuk orang yang berkurban tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Ya, tapi kalau dia adalah orang yang tidak berkurban, masih ada yang membolehkannya untuk memenuhi kebutuhannya karena dia orang miskin. Sementara untuk orang yang berkurban, dia tidak boleh menjual daging kurbannya karena dia berkurbannya untuk orang lain. Tapi seandainya daging kurbannya itu dia masak, dia pakai untuk arisan, ya, maka itu boleh dia lakukan, ya, masak. Kan sering tuh ada orang arisan, daging kurbannya dipakai untuk arisan, ya kan, untuk ngasih makan orang, itu boleh ya teman-teman ya. Tapi kalau dia berkurban dia tak boleh jual. Kalau yang berkurban dia boleh menjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ustazah, kalau punya kos-kosan dikurangi biaya operasional, ya jelas dikurangin dulu biaya operasionalnya, kebutuhannya ya.
jelas ya, yang termasuk modal apa, aku nggak ngerti juga. Dan berapa untung bersihnya baru keluarkan zakatnya ya. Oke, Zah berkurban nyari kambing yang murah boleh nggak? Panitianya nyari yang murah boleh. Kita nyari yang murah jangan. Ikut aja kurban di tempat kita, lebih dekat, lebih baik. Tapi kalaupun mau kurbannya di tempat jauh, boleh sih. Yang boleh menawar itu adalah panitia ketika dia membeli hewan kurban. Kalau kita usahakan jangan nawar, karena pesan Ismail kepada Ibrahim, ya ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Oke? Ya. Deposito harus 1 tahun, Mbak Esta. Mengendap dulu uangnya 1 tahun. Walaupun nggak dalam bentuk deposito, di tabungan dia udah 6 bulan. Di deposito dia udah 6 bulan. Ya wajib zakat. Iya kan? Oke. Saya punya gaji 7 juta. Masih ada utang. Utangnya utang apa? Kalau utangnya beli beras berarti orang miskin. Nggak wajib zakat. Kalau utangnya untuk beli motor, beli mobil berarti orang kaya. Wajib zakat. Dia cukup sebenarnya. Cuman karena gaya hidupnya untuk ingin berhutang, makanya dia terkesan miskin. Padahal dia orang kaya. Jadi kalau hutangnya untuk memenuhi kebutuhan tersier, bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetap kena zakat. Misalnya nih ada orang yang punya penghasilan 20 juta. Cukup, cuman dia beli mobil 5 juta kredit, belinya rumah 5 juta kredit gitu ya. Lalu kemudian belinya kredit Tupperware, sisa lagi 5 juta. Dia tetap wajib zakat dalam 20 juta. Karena dia berhutang bukan untuk kebutuhan pokok ya. Dia beli untuk kebutuhan tersier. Dia wajib zakat ya. Ya, sama-sama teman-teman, sehat selalu ya, teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh share-share tautannya dan tap-tap layarnya ya, guys. Sehat selalu buat teman-teman semua di sana ya. Oke. Iya. Oke. Sama-sama Mbak Umi kembar nih, aku lagi lihat kucingku lagi sama dokternya, guys, lagi dikasih vitamin. Lagi siap-siap dikasih vitamin. Oke. Ustazah, oke, bentar ya. Oke, siap ya. Rumah kontrakan apakah wajib zakat? Kalau belum 7 juta nggak wajib zakat. Dia harus minimal 7 juta, semua penghasilannya digabung. Saya nyicil mobil sekarang lunas, wajib zakat nggak? Enggak, teman-teman ya. Nyicil mobil lunas, tidak wajib zakat. Sehat ya teman-teman ya. Zakat ke saudara kandung dibolehkan kecuali selagi dia fakir atau miskin. Ya fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Doa apa pas hewan disembelih? Itu doanya. Allahumma hadihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni gitu ya. Jadi saat disembelih itu, ini aku bertugas untuk menyampaikan, teman-teman yang berkurban usahakan berdoa. Diawali dengan iftitah. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin gitu ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin gitu ya. Kemudian apalagi? Salawat ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kemudian baca Allahumma hadihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni gitu ya. Allahumma hadihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni gitu ya. Oke, ini doanya ya guys. Teman-teman yang belum dapat jawaban, yang berulang bisa kembali lagi ke Q&A selanjutnya, nanti malam juga ada ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Zakat ke mertua boleh ya teman-teman ya. Zakat ke mertua boleh selagi dia fakir miskin, karena mertua bukan tanggung jawab kita secara syariat ya. Ustazah, nah ini ya. Uang, oke. Ustazah, bagaimana Ustazah 8 bagi 8/8-nya gimana?
Bacanya di rumah boleh nggak? Jadi kalau teman-teman itu kan doa menyembelih hewan kurban itu adalah saat kita menengok. Coba artinya, Allahumma hadhihi minka. Ya Allah, ini darimu. Wa ilaika, aku kembalikan kepadamu. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Jadi itu doa saat kita nengok. Nah, terus gimana kalau kita nggak nengok proses penyembelihan hewan kurbannya? Ya, kalau kita nggak ngelihat proses penyembelihan hewan kurbannya, nanti yang akan membaca itu adalah si tukang panitianya. Panitianya tetap akan membacakan untuk teman-teman semua. Cuman dia sebut namanya nanti di akhir. Allahumma hadihi minka wa ilaika. Rabbana taqabbal min. Dia akan sebutkan nama teman-teman di ujung nanti ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tapi saran aku tetap datang waktu penyembelihan ya. Supaya apa? Supaya kita dapat sunnahnya ya. Kita melihat proses penyembelihan itu ya. Oke ya, sehat ya teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman lihat. Oke. Coba kurban itu termasuk sedekah, ya, termasuk sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah untuk menyenangkan hatinya tanpa melanggar syariat, ya. Itu adalah sedekah, ya. Nah, misalnya nih aku menyenangkan hati makhluk Allah yang lain. Itu sedekah. Makanya kalau ini bertanya sedekah subuh, sedekah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya. Nah, boleh nggak dikasih ke anak? Silahkan, karena menyenangkan hati orang lain. Boleh nggak dikasih ke istri? Silahkan. Boleh nggak dikasih ke orang lain? Silahkan. Ngasih makan kucing? Silahkan. Karena yang namanya sedekah itu adalah apapun yang kita berikan untuk orang lain dengan niat karena Allah ya. Selagi di atas 85 gram, uang tabungannya Pak Nur keluarkan zakatnya. Ya, oke. Laba dari usaha. Kalau sudah 7 juta per bulan atau di atas 85 gram per tahunnya udah wajib zakat. 85 gram emas ya per tahunnya atau per bulan. Berapa usaha Bapak tuh berapa hasilnya per bulan? Tapi kalau usaha Bapak itu punya penghasilan di atas 7 juta per bulan untung bersihnya, Bapak wajib keluarkan zakat. Misalnya omsetnya 20 juta, penghasilannya totalnya 7 juta, keluarkan zakatnya. Ya. Oke, ya tergantung Mama Caca sampai nggak 7 juta. Kalau nggak sampai 7 juta nggak wajib zakat. Kalau udah 7 juta wajib zakat ya. Kalau wudhu terus makan, batal nggak? Makan minum tidak membatalkan wudhu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman makan, kalau teman-teman minum, teman-teman tidak batal wudhu. Ya, tidak batal wudhu. Canda, baring, bergurau, tidak membatalkan wudhu. Makanya aku selalu sarankan kita semuanya, bahwa jagalah wudhu 24 jam. Habis wudhu batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Batal ambil lagi. Kenapa? Karena kalau kita menjaga wudhu, maka kita kalau mati dalam keadaan berwudhu, maka mati kita mati syahid. Apa itu mati syahid? Nah, mati syahid itu adalah tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Makanya aku saranin teman-teman jagalah wudhu ya. Ketika kita menjaga wudhu supaya kita matinya mati syahid ya. Siap ya. Kasih senyum dulu guys. Zakat ini udah clear aku bahas dari awal tadi ya teman-teman ya. Nanti kita bahas lagi ketika teman-teman ditanya jawab selanjutnya. Atau teman-teman boleh ke channel aku. Aku punya channel. Udah ada 1600 video di dalamnya. Di channel YT-nya aku teman-teman coba searching aja. Penjelasan tentang zakat itu sangat jelas di channel aku. Zakat gaji, zakat emas, thank you ya senyumannya ya. Kemudian zakat tabungan, itu semua ada lengkap ya. Teman-teman subscribe channelnya aku, klik aja di YT itu Zakat Nela Luki. Akan keluar video panjang aku tentang zakat di ceramah-ceramahnya aku ya. Oke, Ustazah DR Nela Luki ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sehat ya. Oke. Kalau pegang Quran tidak wudhu gimana?
Menurut Imam Nawawi, memegang Quran saat dalam kondisi berhadas kecil, tidak wudhu, nggak apa-apa. Jadi wudhu saat baca Quran itu sunnah, tidak wajib ya teman-teman ya. Itu sunnah, tidak wajib. Jadi mengambil wudhu baca Quran dapat pahala, enggak juga nggak apa-apa. Ustazah, ini dia. Bersentuhan wudhu suami istri batal atau tidak? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i mengatakan batal. Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Imam Maliki mengatakan batal kalau ada syahwat aja. Kalau nggak muncul syahwat, maka tidak batal. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mbak Dewi tadi sudah aku sampaikan, kalau kita dapat arisan 12 juta, maka kita tidak wajib zakat ketika kita udah mengeluarkan zakat penghasilan kita. Kecuali arisan Mbak itu 100 juta, maka udah cukup nisabnya. Mbak endapkan setahun, baru Mbak keluarkan zakatnya. Tapi kalau cuma 12 juta, 20 juta, tidak wajib zakat. Ya, yang dia wajib zakat itu adalah kalau dia sudah di atas angka 85 gram ya teman-teman ya. Mbak Tiens, setiap jam 8 malam kita ada tanya jawab, dan pagi itu setiap jam 8 pagi. Tapi tadi aku mulai 7.30 ya. Udah 1 jam kita tanya jawab ya. Ya, 7.30 karena aku sekarang lagi di luar kota dan ada agenda. Jadi menjelang hari Minggu nanti aku tetap di jam 7.30 rencananya ya, teman-teman ya. Oke, sehat ya. Besok masih puasa Zulhijjah. Besok belum puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah itu lusa, tanggal 15 Juni. Dan besoknya lagi puasa Arafah, tanggal 16 Juni. Oke, 16 Juni. Masya Allah ya. Sehat ya teman-teman ya. Tetap di positive vibration. Dan apapun ilmu yang teman-teman dapatkan, aku harapkan bukan untuk sekedar memenuhi nafsu intelektualitas aja, bukan sekedar obesitas rohani aja, tapi ilmu-ilmu yang kita dapatkan untuk kita amalkan. Ketika kita dapat ilmu, ustazah, berapa zakat, wajib zakat, 7 juta keluarkan zakat. Udah, nggak usah pikir-pikir lagi. Ya, keluarkan aja zakatnya, 175.000. Udah, nggak usah pikir-pikir lagi aduh, kalau nggak dikeluarkan, kalau kayaknya nggak cukup ini, kayaknya ini nggak jadi dia. Jadi apapun yang ilmu yang kita dapat, ingat, orang nuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama ada untuk sekedar memenuhi nafsu intelektualitas aja. Ya ini banyak terjadi di kalangan orang-orang pintar, para doktor, para profesor, ya yang sikapnya nggak berubah. Dia cuma menuntut ilmu aja. Ini obesitas rohani. Dia tuntut ilmu untuk nunjuk orang, nyalah-nyalahkan orang, bukan untuk diamalkan. Tapi ada orang yang nuntut ilmu itu sederhana tapi untuk dia amalkan. Makanya aku lebih memilih untuk berdakwah dengan membahas hal yang sederhana supaya segera bisa diamalkan ya. Ustazah, saya puasa kodo belum, boleh nggak saya puasa Arafah? Boleh, kan kodo puasa masih lama. Boleh namanya, boleh dia menjelang siapa bal, boleh dia menjelang Syaban dia masih bisa puasa kodo. Lakukan udah, jangan dipertanyakan lagi. Boleh pasang niat 10 nggak, boleh gini nggak, kayak gitu. Jadi aku khawatir aja, semoga tidak. Ustazah, boleh nggak wanita ziarah kubur? Aku bacakan sebuah dalil. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, kata Rasul, sekarang aku bolehkan. Tahu ilmunya? Kejar, pergi ziarah, kayak gitu. Ya, sehingga tidak untuk sekedar memenuhi nafsu intelektualitas aja, tapi untuk benar-benar diamalkan. Makanya saya hadir untuk membahas hal yang sederhana aja. Dan sudah sangat terkenal aku itu membahas yang sederhana. Ya, bahkan teman-temanku bilang jauh-jauh kuliah sampai doktor, yang dibahas sholat duha, yang dibahas sholat fajar, semua orang juga tahu. Saya bilang enggak kok, banyak juga yang belum tahu gitu ya. Madu please, boleh teman-teman ya. Aku sampaikan madunya, tak terasa udah 1 jam, tapi itu aku harapkan buat kita setan ya. Itu namanya jinsiah. Jinsiah itu adalah menjalin hubungan dekat dengan orang lain, bukan dengan niat karena Allah, tapi
bukan mahram tapi dia jinsiah ya teman-teman ya. Jinsiah itu lagi apa bang, di mana bang gitu ya. Coba Za, bagaimana cara menyikapi suami nggak mau sholat kalau diingatkan marah? Abaikan mbak. Kita ingatkan, ketika kita ingatkan itu dengan berbagai macam cara. Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan bahasanya. Jadi kalau mengingatkan suami tentu pakai bahasa yang sehari-hari aja. Nggak usah pakai-pakai dalil ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita mengingatkan suami kita, maka ada dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang itu kepada jalan kebaikan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, tidak boleh dengan menyakiti. Kemudian yang ketiga adalah wala taqnatum mir rahmatillah ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena yang putus asa itu adalah orang-orang non muslim ya, teman-teman ya. Jadi caranya apa? Pertama, ingatkan tanpa menyakiti. Oke, gimana sinyal aku guys? Sinyal oke. Pertama, ingatkan tanpa menyakiti. Kemudian yang kedua, ajarkan sesuai dengan bahasa dia. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman jangan berputus asa dengan rahmat Allah ya. Kalau putus asa itu adalah orang-orang zalim ya, teman-teman ya. Gimana nge-lag guys? Oke, putus-putus. Aku coba ganti dulu sinyalnya ya. Coba gimana. Halo semuanya, kita tes sinyal dulu. Halo Mbak Raisya, ya Mbak Nilam, Assalamualaikum warahmatullah. Gimana sinyalnya nge-lag teman-teman ya? Oke, putus. Oke, gimana kalau sekarang? Apakah aman teman-teman? Gimana kalau sekarang apakah aman teman-teman? Halo semuanya. Iya, kalau sekarang apakah aman? Iya, oke. Kalau sinyal yang sekarang apakah aman? Aman ya. Oke, kita udah ganti sinyal ya teman-teman ya. Masya Allah. Oke, siap ya. Aku lupa tadi ingin melakukan apa. Ya, hanya saja tadi ada doa supaya dimudahkan ya, dimudahkan dalam ibadah atau dikhusyukkan dalam ibadah. Ada yang hafal teman-teman? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bentar ya Mbak Ella, mau tanya yang benarnya baca Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna? Sama aja ya. Allahumma rzuqni makhraja, sama artinya ya Allah berikan aku jalan keluar. Kalau Allahumma rzuqna makhraja, ya Allah berikan kami jalan keluar, sama. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sujud terakhir ketika mau habis sholat ya teman-teman kan doa tuh ya, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, baca 11 kali. Itu digunakan untuk kita yang suka sekali punya masalah hidup ya, punya ujian hidup, punya musibah gitu. Bagi teman-teman yang suka terluka dan punya masalah serta musibah gitu ya, baca itu guys, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Raisya gitu ya. Ya Mbak Heni, memang ada bonus tasbih digitalnya. Nah, kemudian untuk doa agar dimudahkan sujud sahwi itu gimana caranya? Boleh. Setelah ini aku jawab sujud sahwi ya. Doa agar dikhusyukkan dalam ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, mudahkan aku ala dzikrika, dalam mengingatmu ya. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, ya, dan mempeninggikan ibadahku kepadamu ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah yang dilakukan ketika kita mau berdoa. Jadi gini guys, bentar ya guys, aku belum PW seperti biasa, seperti tadi pagi aku awasin dulu nih ya, ada keranjang di bawah nih, keranjang kayaknya. Bentar ya. Oke. Kebumen, siap. Oke.
Jadi teman-teman, oke, aku udah PW ya guys, jadi udah lapang nih kakinya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman melakukan yang namanya berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah mudahkan aku, ala dzikrika, atas bersyukur, atas mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan kemudian beribadah kepadamu. Nah, mengingat Allah itu sesuatu yang tidak mudah. Ya, makanya ada dalil al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita ihsan itu adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Tapi kalau seandainya kita tidak melihat Allah, yakinlah kalau Allah melihat kita. Zikir itu susah, ya. Kemudian wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, ya. Kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan bersyukur. Syukur itu susah, makanya cara bersyukur yang paling enak itu adalah yang pertama, jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Kemudian yang kedua, nikmati apa yang ada depan mata kita. Jangan ditanya apa yang nggak ada. Nikmati, ya. Ya, ada di VT-nya udah ada. Udah aku produksi, VT-nya mungkin belum aku upload. Ya, tapi udah aku produksi tadi pagi. Udah aku buat, ya, belum aku upload berarti. Nah, itu ya teman-teman ya, bersyukur kepadamu tuh susah. Bersyukur tuh susah. Gampang aja orang ceramah, bersyukur susah. Bersyukur itu menikmati apa yang ada dan nggak bertanya apa yang ada. Kemudian wa husni ibadatik, dan mudahkan aku untuk melakukan yang namanya memperbaiki ibadah kepadamu. Kita butuh guys, kita butuh bantuan Allah untuk supaya kita bisa mengingatnya, ya. Udah aku produksi tadi pagi, aku banyak produksi video dan belum aku tampilkan, ya. Oke, insyaallah besok. Halo Mbak Una, Mbak Wisnu. Nah gitu ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ustazah, zikir harus dihitung. Kalau yang megang tasbih, zikir tidak harus dihitung. Nah, kenapa zikir itu dihitung, teman-teman ya? Karena zikir itu kita pengen meningkat setiap tahunnya, gitu ya. Kita pengen meningkat setiap tahunnya, atau setiap harinya, atau setiap bulannya, ya. Mulai dari zikir 30 sehari sampai nanti bisa jadi 1000 sehari di tahun yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Tujuannya adalah supaya kita bisa meningkatkan aja zikir kita. Tapi kalaupun nggak dihitung, nggak ada masalah, ya. Ustazah, doa melembutkan hati anak. Nah, ini udah sering aku sampaikan. Apa doanya? Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, gitu ya teman-teman. Halo Mbak Yuli. Ya, ini ya guys caranya ya. Oke, Ustazah, sujud sahwi belum dijawab. Boleh. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau kita lupa rakaat, ya kan? Nah, lupa rakaat itu adalah sujud sahwi. Ya, ini rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Teman-teman anggap aja 2 dulu. Ya, lebih sedikit lebih baik karena nanti biar rakaatnya berlebih. Lakukan sholat seperti biasa, sebelum salam kanan salam kiri, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri teman-teman sujud. Baca doa sujud sawi. Ini doanya. Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Ya, itu dibaca. Kemudian sujud lagi. Ya, jadi kan gini kan. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud. Ya, kemudian subhana man la yanamu wa la yashu, duduk ya. Kemudian sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yashu, kemudian duduk lagi, salam kanan, salam kiri. Jadi subhana man la yanamu wa la yashu itu dibaca 1 kali aja setiap sujud.
dan karena sujudnya 2 kali berarti 2 kali. Oke, gitu ya. Nah, itu dihafal tuh doa sujud sawi supaya teman-teman galau lagi sholat ingat masa lalu, teman-teman bisa bersujud ya. Oke, sehat ya. Zah, kalau kurban sebaiknya sekali seumur hidup atau berulang kali? Hei, kurban itu wajib selagi tahun itu kita masih berlebih. Oke. Nah, ya, jadi selagi, oh ya, sujudnya 2 kali. Ya, selagi masih berlebih, setiap tahun wajib berkurban. Kurban itu wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang nggak mampu ya guys. Jadi selagi teman-teman berlebih uangnya, maka teman-teman tetap dianjurkan untuk berkurban setiap bulannya ya. Sabtu sudah wukuf, ikut aja pemerintah karena kondisi hilal di setiap daerah itu berbeda-beda ya guys. Oke, Ustazah, ini guys doa ketika menyaksikan proses penyembelihan. Oke. Sujud sawi lakukan 2 kali aja lah. Kayak tadi mah gampang ya. Tuh Allahumma hadhihi minka wa ilaika rabbana taqabbal minni. Nah, ini doa setiap tahun ya, setiap tahun, bukan tiap bulan ya, setiap tahun. Ini doa kalau kita melihat proses pemotongan hewan kurban. Allahumma hazihi minka. Ya Allah, ini darimu, rezeki maksudnya. Wa ilaika, aku kembalikan kepadamu. Ya, Rabbana taqabbal minni, ya Allah, terimalah dariku. Ya, jadi itu dibaca untuk teman-teman kalau teman-teman menyaksikan penyembelihan ya. Ustazah, puasa tarwiyah hari Jumat atau Sabtu? 15, 16. Hari apa itu guys? Kenapa kalau Ustazah apa doa melembutkan hati suami dan anak? Allahumma, kalau dia 2 orang atau banyak orang, Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Gitu ya. Atau Allahumma layyin li qalbahum. Dia kan 2 orang nih guys. Jadi Allahumma layyin li qalbahum ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya tuh ya. Ustazah, oh katanya berdoa jangan terlalu rinci. Sama saja dengan mendikte Allah dan Allah tahu keinginan dan kebutuhan kita. Menurut Imam Bukhari Muslim dijelaskan bahwa berdoa kepada Allah itu usahakan rinci. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan maunya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Allah itu tahu keinginan kita, tapi lalu kemudian kenapa kemudian Rasulullah tetap Rasulullah tetap berdoa walaupun Rasulullah tahu bahwa Allah itu maha tahu. Sama dengan gini, Rasulullah itu tetap istighfar, padahal Rasulullah itu jarang salah. Kenapa Rasulullah itu tetap istighfar? Ya, padahal Rasulullah itu jarang salah. Rasulullah itu bedanya dengan kita dikit aja guys. Kalau Rasulullah salah itu langsung turun wahyu. Kalau kita salah tak turun-turun si wahyu itu. Itu aja bedanya. Bedanya di wahyu. Jadi kalau Rasulullah salah langsung turun wahyu guys. Jadi saking Rasulullah itu setelah dia melakukan salah wahyu itu turun. Dipikir-pikir Rasulullah itu sedikit sekali salahnya. Tapi kenapa Rasulullah selalu beristighfar? Sampai-sampai Rasulullah itu istighfarnya 700 kali setiap harinya. Kenapa sih Rasulullah selalu istighfar padahal Rasul tidak pernah salah? Ya, itu tujuannya adalah agar menghamba kepada Allah. Jadi kita mohon ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Bukan karena kita salah saja atau ketika kita merasa salah saja, tapi karena bentuk kita menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sama dengan kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah karena kita berharap dan kita menghambakan diri kepada Allah bahwa kita butuh kepada Allah. Oke, gitu ya. Dibaca berapa kali? Apanya dibaca berapa kali, teman-teman? Ustazah, kalau sholat duha 4 rakaat, sholat duha itu usahakan 2-2 aja, guys. 2 maksimal 12 rakaat ya, maksimal 12 rakaat. 2 ya, maksimal 12 rakaat. Silakan ya, teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat pengen kentut, ditahan
nggak dikeluarin batal nggak ya? Menahan kentut dalam sholat itu hukumnya makruh gitu ya. Nah, jadi kalau dibuang lebih baik. Kentutnya dibuang ya. Lalu karena membuang kentut tidak termasuk perbuatan mubazir. Oke, kentutnya dibuang lalu teman-teman ngambil wudhu lagi. Itu jauh lebih bagus. Tapi kalau teman-teman tahan, teman-teman PHP kentutnya itu, hati-hati nanti dia marah, dia gantung-gantung. Tapi bolehlah. Kalau teman-teman tahan si kentut itu, maka teman-teman mendapatkan makruh saja. Sholatnya sah, tapi perbuatan menahannya makruh. Apa itu makruh? Boleh, tapi Allah tak suka. Oke? Jadi salam sama kentutnya. Kalau dia suka mau keluar-keluar terus bilang sama dia, cincai lentutnya gitu ya. Ustazah, kalau istri ditalak satu, terus suami minta rujuk, apa harus ada saksi? Tidak. Ya, ku talak kau, terjadilah talak satu. Sebelum 3 bulan, rujuk aja. Dengan tatapan mata boleh rujuk gitu ya. Nah, tapi kalau dalam 3 bulan boleh rujuk, nggak perlu ada saksi ya. Tapi kalau setelah 3 bulan, kalau mau rujuk, harus nikah ulang ya. Nah, maka rujuklah sebelum 3 bulan. Karena kalau udah 3 bulan itu harus ada wali. Susah mengumpulkan dua keluarga yang saling ego ya teman-teman ya. Jadi talak 1 dan talak 2 ya, talak 1 dan talak 2 itu sama. Dalam 3 bulan boleh rujuk ya. Setelah 3 bulan dia harus nikah ulang, oke? Sebelum 3 bulan dia boleh rujuk, talak 1 dan talak 2. Setelah 3 bulan dia mesti nikah ulang ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, puasa Zulhijjah dilakukan dari tanggal 1. Hukumnya apa Ustazah? Bentar ya. Sebentar ya teman-teman ya, ini kenapa ya aku dihubungin sama... Oh ya. Oke. Ya, jadi gini ya teman-teman ya. Apa tadi aku ngomongnya guys? Tadi ada tim aku yang ngubungin, tapi aman sih. Sebentar ya, aku ngapain tadi? Oh, puasa Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu teman-teman 1 sampai tanggal 7 niatkan puasa Zulhijjah. Tanggal 8 niatkan puasa Tarwiyah. Tanggal 9 niatkan puasa Arafah. Oke. Besok itu aku akan ingatkan untuk puasa Tarwiyah ya teman-teman ya. Kita ikut pemerintah, aku selalu sampaikan versi pemerintah aja. Ustazah, bolehkah sholat tahajud hampir mendekati subuh? Boleh ya. Yang penting tahajud itu batasnya adalah azan subuh. Nah, selagi belum azan subuh, teman-teman bisa melakukan yang namanya tahajud. Itu udah aku buatkan di VT aku. Teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, untuk informasi tentang itu semuanya itu ada di video-video aku ya, teman-teman ya. Udah ada 1.600 video yang aku buat untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Ustazah, kalau kentut perlu istinja enggak? Enggak teman-teman ya. Kalau kecuali keluarnya dubur, kecuali keluarnya cairan, itu wajib istinja. Bukan karena keluar cairannya wajib istinja, tapi wajib istinjanya karena memang dalam kondisi kita memang melakukan keluarnya ya. Tapi kalau cuman kentut tidak wajib istinja. Ingat ya guys, bahwa wudhu itu tidak wajib istinja. Ya, rukun wudhu itu cuma niat, kemudian basuh muka, tangan, kepala, kaki. Udah, hanya 4 yang dibasuh. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Oke, besok sejauh ini masih puasa Zulhijjah ya teman-teman ya. Besok puasa Zulhijjah, lusa puasa Tarwiyah. Oke, Ustazah, gimana hukumnya seseorang bersolawat
untuk kepentingan duniawi. Jadi gini guys, konsepnya gini guys. Teman-teman mudah-mudahan sudah pernah mendengar apa itu wasilah. Wasilah itu adalah kita berbuat baik. Dan atas kebaikan kita itu boleh berdoa. Misalnya kita bersolawat nih, ya Allah saya solawat. Dengan solawat ini sehatlah badan saya. Itu boleh. Karena kenapa? Karena salah satu doa mustajab adalah doa saat kita berbuat baik. Gak ada masalah. Ya Allah saya wakaf, dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tua saya. Atau dengan wakaf ini sembuhlah suami saya. Atau dengan wakaf ini luluslah proyek saya. Itu tidak ada masalah teman-teman. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena kita itu boleh berdoa atau berwasilah atas kebaikan kita. Jadi ketika kita berbuat baik itu doa kita mustajab. Jadi boleh. Ustazah, telinga apakah wajib saat wudhu? Telinga tidak wajib. Telinga itu sunnah. Jadi teman-teman niat muka, tangan, kepala, kaki. Telinga itu tidak wajib dibasuh kalau wudhu. Sunnah saja. Oke, apakah keberkahan dari Asmaul Husna? Nah, masing-masing Asmaul Husna itu punya fadilah. Teman-teman kalau beli buku Majmu' Syarif di bagian belakang itu akan ada fadilah Asmaul Husna. Ya, nah Al-Jabbar baca 100 kali agar terhindar dari orang-orang zalim gitu ya. Kemudian baca Ar-Rahim agar kita disayang gitu ya. Itu ada fadilah-fadilah Asmaul Husna. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Zah, berarti hari Sabtu dan Minggu puasa Tarwiyah dan Arafah. Benar, 15, 16. Ikut pemerintah saja. Aku tim yang mengajak teman-teman ikut pemerintah karena kenapa? Kondisi ru'yat atau kondisi hilal di setiap negara itu berbeda. Ya, misalnya nih, kita Lailatul Qadar ya guys. Kita Lailatul Qadar itu ada di di Indonesia kita malam Lailatul Qadar. Di Amerika lagi siang. Loh kok berbeda Lailatul Qadarnya? Ya berbeda karena ru'yatnya berbeda gitu ya. Tapi kalaupun teman-teman mau ikut pendapat lain silahkan ya teman-teman ya. Karena dari sepanjang yang aku tahu memang tidak harus serentak, tergantung dengan ru'yatul hilal ya. Kondisi ngelihat hilalnya ya teman-teman ya. Gitu ya. Ustazah, contoh kurban wajib itu untuk siapa aja? Kurban wajib untuk teman-teman untuk teman-teman yang lebih dari cukup. Selagi teman-teman lebih dari cukup, kemudian rezekinya berlebih, maka bagi teman-teman wajib berkurban ya. Oke. Ustazah, setelah 5 hari puasa sunnah Zulhijjah datang haid, is okay, nggak ada masalah. Niat puasanya apa? Sengaja aku puasa tarwiyah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Saya sholat ustazah, lalu kemudian keluar rambut. Setelah sholat baru terlihat. Nggak ada masalah, ya kan nggak sengaja. Teman-teman, apakah suara aku jelas dan apakah aku kecepatan atau cukup? Kalau cukup, coba klik cukup ya teman-teman ya. Kalau kecepatan, coba tulis kecepatan. Ustazah, meminta maaf kepada orang tua yang telah meninggal. Cara meminta maaf untuk orang tua yang meninggal adalah lakukan amalan untuk dia. Yang pertama, bisa kirimkan Quran sampai hatam untuk dia. Teman-teman khatamkan saja Quran. Thank you ya guys. Thank you ya teman-teman ya. Teman-teman khatamkan Quran untuk dia. Misalnya teman-teman coba breakdown. Teman-teman pengen khatamkan Quran berapa lama untuk orang tuanya. Misalnya saya pengen khatamkan Quran untuk orang tua saya dalam sebulan. Kalau menghatamkan Quran dalam sebulan, baca 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sehari berarti adalah 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz kali 30 hari, 30 juz. Atau bisa kirimkan Yasin buat dia. Lakukan setiap malam Jumat. Atau cara minta maaf kepada orang tua yang meninggal, kirimkan Al-Fatihah buat dia setiap habis sholat.
Atau sama caranya sama nih, cara minta maaf kepada orang meninggal gini ya. Pertama, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua, kirimkan Yasin. Yang ketiga, kirimkan Al-Fatihah. Yang keempat, perbanyak melakukan wasilah ya. Jadi ketika kita berbuat baik, kita doakan untuk dia. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburannya, ringanlah sisa kuburnya. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya. Kemudian yang paling penting adalah sebutkan dan syiarkan kebaikannya. Kalau dia punya kebaikan, sampaikan. Itu cara minta maaf kepada orang meninggal. Tapi kalau seandainya kita minta maaf kepada orang meninggal karena kita punya hutang sama dia, maka teman-teman tetap harus bayar utang itu kepada ahli warisnya. Kalau keluarganya atau ahli warisnya juga nggak ada, maka teman-teman harus tetap menggantinya dengan bersedekah. Niatkan, ya Allah, saya bersedekah 1 juta untuk membayar hutang saya kepada si fulan. Oke, punya hutang puasa nggak apa-apa. Teman-teman mau mau puasa tarawih dan arafah dulu nggak ada masalah. Karena sesungguhnya ganti puasa itu 1 tahun kok teman-teman ya. Ganti puasa itu 1 tahun kok. Jadi teman-teman tidak perlu khawatirkan kalau teman-teman itu belum mengganti puasa. Saran aku teman-teman ganti puasanya nanti setelah Zulhijjah. Biar nanti kalau aku ingatkan Yaumul Bid nggak nanya lagi. Ustazah kalau belum puasa Yaumul Qadha boleh Yaumul Bid nggak? Nanti nanya mulu teman-teman jadinya. Jadi saran aku adalah teman-teman lakukan yang namanya ganti puasa segera. Yang udah berlalu biar berlalu. Kalau mau fokus dengan tarwiyah dan arafah dulu nggak ada masalah ya. Atas nama lebih dari 1 orang boleh nggak untuk ahli kuburnya? Boleh. Baca Quran boleh untuk mendoakan banyak orang. Sholawat, zikir, kemudian melakukan kebaikan boleh untuk nama banyak orang meninggal. Yang hanya boleh 1 nama itu hanya kurban, kemudian haji, badal haji, kurban dan badal umroh. Kalau badal umroh itu 1 nama. Kalau kurban 1 nama 1 orang meninggal. Kalau haji juga 1 nama 1 orang meninggal. Tapi kalau kita sedekah, kita baca Quran itu boleh kita doakan ke banyak orang. Apakah ngomongin orang yang baik aja termasuk ghibah? Ngomongin orang yang baiknya tidak ghibah. So silahkan teman-teman ngomongin baik-baiknya orang. Justru itu adalah bagus. Ya, bahkan cara menghindarkan dosa saat kita udah pernah menggosipkan seseorang, ya, maka caranya adalah apalagi kalau dia udah meninggal, ya, hati-hati teman-teman nanti dicari malam-malam ya. Apalagi kalau dia udah meninggal, kita pernah gosipkan dia, maka kita boleh caranya menyebutkan kebaikan dia. Jadi teman-teman lakukanlah yang namanya guys, untuk orang-orang itu ya. Ustazah, kalau kita halangan pada hari puasa Arafah, apakah ya yang harus dilakukan? Kalau teman-teman haid itu udah aku buat video amalan wanita haid di bulan Zulhijjah. Bisa doa dan zikir ya, bisa ingat kekurangan diri ya. Kemudian teman-teman bisa baca Quran dari handphone atau yang ada terjemahan, atau teman-teman bisa muhasabah diri. Dan yang paling penting adalah teman-teman boleh lakukan yang namanya takbir ya, perbanyak bertakbir. Yang baru mampir dan baru lihat muka aku, kita berteman di kanal ini, teman-teman klik aja foto yang ada di atas, kemudian klik tanda tambah, ikuti dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Una. Kalau kurban untuk orang tua baiknya ibu dulu atau bapak dulu?
Mau berkurban atas nama ibu atau atas nama bapak, silahkan. Yang penting teman-teman sampaikan kepada orang yang berkurban itu agar dia mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Misalnya nih kita berkurban atas nama bapak. Nanti bapaknya yang berdoa, Pak, doakan pahalanya untuk ibu, untuk saya, untuk adik dan untuk siapapun. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali dia berkurban, dia doakan banyak orang. Ya Allah, saya berkurban, dengan kurban ini dapatlah pahalanya zaujati, istriku, banati, anak perempuanku, abna, anak laki-lakiku, wal mujahid, untuk para mujahid, wali ummati kullu, seluruh umat. Jadi ketika dia berkurban, seluruh orang dia doakan. Bayangkan ya teman-teman ya. Jadi siapapun yang berkurban terserah, tidak usah diperdebatkan ya Mbak Eli, Mbak Wenda, thank you. Yang penting adalah doakan pahalanya untuk orang tidak berkurban. Ustazah, kenapa kalau Quran yang ada terjemahan boleh dibaca orang haidzah? Jadi begini, ada pendapat ulama bahwa la yamassuh ilal mutahharun, tidak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Persoalannya adalah ma huwal mushaf. Apakah itu mushaf? Mushaf itu adalah jumlahnya 30 juz wa bil lughah arabi kullu, dan seluruhnya berbahasa Arab. Semua orang sepakat Al-Quran yang jumlahnya 30 juz dan dan full bahasa Arab itu adalah mushaf. Kalau haid tak boleh pegang. Tapi kalau ada terjemahan, di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu Al-Quran tapi bukan mushaf yang tertera dalam ayat itu. So masih boleh dibaca menurut sebagian orang. Ya, dan atau di handphone itu bukan mushaf. Ingat, yang dilarang hanya layakra. Yang dilarang hanyalah layamasuh. Jangan pegang, jangan jinjing. Tidak ada larangan layakra. Tidak ada larangan membaca. Ya, yang ada larangannya cuma memegang. Walaupun ada yang sebagian bilang pokoknya nggak boleh baca, ya gimana lah ya kan, pilihan aja lah. Yang penting yang dilarang saya musuh, mas, jangan memegang, menjinjing, ya kan. Nah, tetapi tidak ada larangan untuk membaca. Ya, jadi walaupun dia Quran yang mushaf jumlahnya 30 juz seluruhnya berbahasa Arab masih bisa dibaca. Banyak orang yang juga membacanya. Ya dibuka pakai tangan, dibukakan sama teman atau pakai sarung tangan gitu ya. Gitu ya. Teman-teman dengerin aku nggak nih, asik ngetik aja guys ya. Oke, bahasa Quran per juz tidak mushaf, masih bisa ya. Iqra apalagi, Iqra bukan mushaf. Boleh baca Majmu' Syarif nggak apa boleh, Majmu' Syarif ya kan, solawat, zikir siang malam boleh. Ini malah ada yang memprotes aku ya guys, katanya dia dapat dari gurunya wanita haid aja nggak boleh zikir. Bagaimana ceritanya? Ya kan, zikir itu bisa dalam keadaan apapun ya teman-teman ya. Nah, siap ya, siap dengerin sampai ngetik. Ini asik pacar aja anggahannya, move on lah lagi ya. Udah dari zaman kodok sampai zaman buaya. Ya guys, aku hidupkan alarm untuk witir. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, lebih baik mana, menabung umroh dulu atau berkurban? Padahal niat awalnya pengen umroh. Kalau ada tabungan, kurbanlah. Nanti semoga Allah ganti dengan rezeki yang berkali-kali lipat biar bisa umroh. Siap Mbak Salsabila. Ustazah, madunya mana? Masih dalam perut lebahnya. Bentar lagi dipanen, baru ada di keranjang kuning ya. Bentar lagi aku tampilkan keranjang kuningnya ya. Lebahnya lagi ngeluarin madunya, canda ya guys. Bentar lagi ya di keranjang kuning ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, bolehkah kita berkurban tapi orang tua belum? Ya kita dulu baru orang tua. Ya, jadi kita dulu yang berkurban, baru kita kurbankan orang lain, udah boleh lah, mantap lah itu, ya kan?